apa yang ada di level nasional, capaian SDGs nasional, kemudian SDGs provinsi, kabupaten, sampai ke SDGs desa, supaya kita mengetahui posisi dari SDGs desa di tingkat yang lebih tinggi di desa kita. Posisi desa kita di tingkat yang lebih tinggi atau dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah yang sama. Nah, kalau kita lihat di level nasional, ini sebetulnya aspek yang menggembirakan, ya relatif menggembirakan untuk tujuan SDG desa yang ke-16. Ini yang Gus Koco sering sampaikan, jangan-jangan SDG desa terlewat untuk urusan difabel dan sebagainya. Ini ya, sebagian adanya di SDG desa ke-16. Jadi kalau kita bandingkan di antara SDG desa yang lain, di level nasional bentuknya seperti ini, untuk yang versi semalam. Jadi dari 42 juta data yang diolah, tingkat SDGs-nya masih 48, ya. Belum naik banyak. Nah, di antara capaian tujuan yang lain, selain biasa nomor 7, karena di situ banyak manfaat dari kelistrikan, itu yang membuatnya jadi tinggi. Itu juga yang ke-16. Jadi ini selain nomor 4 biasa, nomor 4, nomor 7, juga yang nomor 16. Ini capaian-capaian yang relatif lebih tinggi daripada yang lain. Jadi di level nasional 17,75 capaiannya, 79,75. Jadi hampir 80%. Meskipun kalau secara statistik amannya itu kalau sudah 85 ke atas, gitu, untuk sampai ke level 17 ini desa damai berkeadilan. Sudah bisa kita bayangkan, memang orang sering menyampaikan ingin tinggal di desa supaya nyaman, ya merasa damai. Kalau kita lihat lagunya, lagu Desaku Yang Kucinta, seperti itu. Ini memang terbaca di sini. Jadi yang sifatnya intuitif itu sekarang ada angkanya. Pertama, ini kriminalitas, kemudian perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak, itu tentu saja karena ini negatif, diharapkan tercapai sebesar 0%. Jadi sama sekali tidak ada perkelahian, kriminalitas, KDRT, kekerasan terhadap anak, seperti itu. Hal yang relatif baru ketimbang misalnya pertanyaan-pertanyaan level desa seperti Podes dan IDM, ada pertanyaan tentang kriminalitas juga, ada informasi mengenai perkelahian juga. Tapi KDRT dan kekerasan terhadap anak ini adanya di SDGs, sehingga kemudian ketika turun ke desa menjadi SDGs desa. Jadi di situ capaiannya 96%. Ada masalah 4% berkaitan dengan hal ini. Kalau kita lihat di level desa, ini di level nasional 79,75 capaiannya. Di Kedung Rejo yang kita jadikan contoh, itu bahkan 80,14. Jadi lebih tinggi 10%. Ini kalau sudah di atas 85, kita yakin bahwa di sana memang relatif tentram, ya, damai dan berkeadilan. Di
sini juga terbaca indikatornya kriminalitas tidak ada, paling tidak selama setahun terakhir. Kriminalitas itu di dalamnya termasuk pencurian, kemudian perampokan, penipuan seperti itu. Perkelahian bisa antar warga, pelajar, dengan kelompok-kelompok lain, adat dan agama seperti itu. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kalau ada tetangga melihat tetangganya gitu terjadi kekerasan, atau pernyataan saya mengalami hal itu ya, ketika pertanyaan tentang keluarga atau ini. Kemudian kekerasan khusus kepada anak, ini jika terjadi menurut umur di bawah 15 tahun. Di desa ini sama sekali tidak ada, sehingga capaiannya adalah 100. Kemudian gotong royong, terutama ketika di dalamnya ada perbedaan agama, kemudian ras, kemudian golongan. Ya kalau di desanya tidak ada, terutama di RT-nya tidak ada perbedaan agama dan ras dan golongan, tentunya nilainya menjadi tidak ada itu. Tapi sejauh di RT-nya itu ada warga yang beda agama, di RT ada beda ras dan beda golongan, itu akan muncul. Kalau di sini nilainya 14% dari RT. Kita masih ingat jumlah RT di Kedungrejo itu 32 RT. Berapa yang di situ ada gotong royong lintas agama, ras dan golongan. Jadi ada pertanyaan apakah ikut gotong royong, dan ada pertanyaan mengenai gotong royong di RT ini. Di level nasional kalau kita lihat ini, itu 37,34. Jadi di desa Kedungrejo dalam hal ini lebih rendah wilayah-wilayah yang di situ ada gotong royong antar agama, ras dan golongan. Kalau kita lihat Pancasila, berarti ini sila kedua. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan agama, dan kemudian lintas agama, kemudian lintas ras dan golongan.